Hai semua, ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas materi-materi terkait dengan soal-soal vektor. Bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silahkan subscribe dulu agar Tias lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Sebagai contoh soal pertama, diketahui tiga buah vektor A, B, dan C yang digambarkan seperti ini. Kemudian ditanya, gambarkan resultan dari B plus A plus C, A min B plus C. Ingatlah metode poligon itu akan sama dengan metode segitiga, yaitu ujung vektor pertama akan ketemu dengan pangkal vektor berikutnya. Oke, kita gambar ya. Kita jawab soal nomor A. B plus A plus C, berarti yang pertama kita gambar adalah vektor B. Kita lihat vektor B. Vektor B arahnya ke kiri. Besarnya tidak diketahui, kita kira-kira saja. Kita gambar vektor B ke kiri. Kira-kira sama ya. Jadi ini vektor B plus A. Berarti kita gambar pangkal vektor A di ujung vektor B. Berarti karena A arahnya menuju ke timur laut, kita gambar A menuju ke timur laut di ujung vektor B. Kira-kira kan juga besarnya sesuai dengan yang itu. Ya, kira-kira sama. Ini adalah vektor A. Kemudian plus C. C itu arahnya menuju ke barat laut. Kita gambar berarti vektor C di ujung vektor A menuju ke barat laut. Kita gambarkan di sini. Oke, kira-kira vektor C besarnya sekian. Nah, sekarang yang mana resultan vektornya? Ingat, resultan vektor itu menghubungkan antara pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Berarti kita tinggal tarik garis dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor yang terakhir. Berarti tanda panahnya ke sini. Inilah resultan dari B plus A plus C. Oke, kita lanjut ke yang nomor B. Yang nomor B yang ditanya adalah A min B plus C. Berarti yang pertama kita gambar adalah vektor A. Vektor A arahnya menuju ke timur laut. Kita gambarkan dia menuju ke timur laut. Oke, kira-kira kan ya. Vektor A min B. B sebenarnya awalnya adalah dia ke kiri, karena min B berarti dia akan arahnya berbalik arah menjadi ke kanan. Jadi kita gambarkan min B-nya di ujung vektor A. Kira-kira ya. Berarti ini adalah min B. Kemudian plus C. C menuju ke barat laut. Kita gambarkan C lagi menuju ke barat laut. Berarti yang mana resultannya? Resultannya adalah pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor yang terakhir. Jadi kita tinggal tarik garis dari pangkal menuju ke ujung yang terakhir. Inilah resultan dari A min B plus C. Bisa dipahami? Oke, sebagai contoh soal kedua, dua buah vektor A dan B besarnya 5 dan 3 satuan membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Tentukanlah besar resultan vektor dan selisih vektornya. Oke, diketahui vektor A besarnya 5 satuan. Besar vektor A itu adalah 5 satuan. Kemudian besar vektor B itu adalah 3 satuan. Ditanya, untuk nomor A, resultan vektor, berarti besar resultan vektor itu adalah A plus B-nya. Kemudian yang nomor B, selisih. Selisih juga dilambangkan dengan lambang R, dia adalah hasil resultan, tetapi karena selisih itu adalah A min B. Oke, kita jawab yang kedua, yaitu yang ke B, selisih vektor. Rumus selisih vektor hampir sama dengan rumus resultan vektor, tetapi yang berbeda adalah plusnya di sini. Kalau selisih ini berganti menjadi min. Simpel, ya. Tinggal masukkan angka sekarang. Akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 dikali 5 dikali 3
dikali cos 60 derajat. Sehingga sama dengan akar. Seperti tadi 25 ditambah 9 dikurangi, berarti 30 dikali setengah. Akar 34 dikurangi 15, berarti akar 19. Satuan. Jadi jawaban resultan vektornya itu adalah akar 19 satuan. Oke, sebagai contoh soal 3, seorang anak berjalan 4 meter ke timur, kemudian belok ke utara sejauh 6 meter dan belok lagi ke barat sejauh 12 meter. Tentukan jarak tempuh dan perpindahan dari posisi awal. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, Ibu ingatkan lagi tentang arah mata angin. Jadi minimal kalian harus hafal dulu dengan arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Kemudian yang di sini adalah timur laut, yang di sini adalah barat daya. Tenggara dan barat laut. Hafalkan dulu tentang arah mata angin. Nah, setelah kalian hafal dengan arah mata angin, kita sekarang gambarkan dulu kemana sih rute yang dialami anak tersebut, gitu ya. Oke, seorang anak berjalan 4 meter ke timur. Timur itu arahnya ke kanan. Kita gambarkan dulu. Kira-kira ya, 4 meternya segini. Ini kira-kira 4 meter. Kemudian belok ke utara sejauh 6 meter. Utara itu adalah ke atas. Berarti kita gambarkan lagi ke atas sejauh 6 meter. Tentunya lebih panjang dari 4 meter ya. Oke, kira-kira kan segitu. Ini adalah 6 meter. Kemudian katanya belok lagi ke barat sejauh 12 meter. Berarti barat itu adalah menuju ke kiri sejauh 12 meter. Berarti 3 kali 4 ini. Kita gambarkan dia. Oke, kira-kira ini adalah 12 meter. Setelah kita gambarkan baru kita bisa menjawab berapakah jarak dan perpindahan. Nah, yang perlu kalian ingat, apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Ingat, jarak itu adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jarak tempuh itu adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Berarti kalau anak itu bergerak dari, kita anggap ini adalah A menuju ke B, kemudian menuju ke C, menuju ke D ya. Kalau pertama anak itu bergerak dari A ke B, dari B ke C, kemudian C ke D, berarti untuk menjawab soal nomor A, jarak yang ditempuh anak itu tentulah dari jarak AB ditambah BC ditambah CD. Sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 12. Sama dengan 22 meter. Oke, untuk yang nomor B, berapakah perpindahannya? Ingat, perpindahan itu adalah termasuk besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan itu diukur dari posisi awal menuju ke posisi akhir. Nah, kita lihat sekarang gambar yang dibentuk. Dia bergerak dari titik A ke B, ke C, kemudian ke D. Berarti titik awalnya itu adalah di A dan titik akhirnya itu adalah di D. Berarti perpindahannya kemana? Perpindahannya itu adalah dari posisi awal, dari A menuju posisi akhir yaitu D. Itulah perpindahannya. Kita tulis dengan tanda vektor biar mengetahui beda antara jarak dengan perpindahan karena lambangnya sama. Oke, sekarang kita mau mencari berapakah sih nilai dari perpindahan ini. Bagaimana caranya kita mencari? Tentu kita harus meminta bantuan dari teorema Pythagoras. Oke, karena kita mau mencari sisi miring, berarti kita minta garis bantu di sini. Kita buat garis bantu. Ini kita anggap titik D. Oke, segini 4 meter, seluruhnya ini adalah 12 meter. Berarti dari C ke E itu juga adalah 4 meter. Berapakah dari E ke D? E ke D itu tentunya adalah 12 dikurangi 4. Berarti di sini adalah 8 meter. Kemudian berapakah panjang dari A ke E? Tentunya sama dengan dari B ke C, yaitu 6 meter. Nah, setelah mengetahui
jarak-jarak yang ditempuh, maka kita akan bisa menulis berapakah perpindahannya. S sama dengan, berarti kita pakai teorema Pythagoras, akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Karena S itu jarak perpindahannya itu adalah kebetulan sisi miring. Sama dengan akar 64 ditambah 36. Akar 100. Berarti perpindahan yang dibentuk itu adalah 10 meter. Karena perpindahan itu adalah besaran vektor, berarti ada arah. Kemana arahnya? Ke. Kita lihat dari A ke D. Jadi arahnya menuju ke seperti ini, ke barat laut. Berarti ke barat laut. Oke, contoh soal keempat. Sebuah vektor A sejauh 10 meter membentuk sudut 60 derajat dengan bidang datar, yaitu sumbu X positif. Tentukan besar komponen AX dan AY. Oke, diketahui vektor A sebesar 10 meter. Katanya membentuk sudut, berarti theta sama dengan 60 derajat. Ditanya, tentukan besar komponen AX dan AY. Kita anggap ini dua gini, AX, nomor B-nya ini adalah AY. Oke, kalau soal ini kita gambarkan, maka akan menjadi seperti ini. Vektor A dengan sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif itu besarnya adalah 10 meter. Berarti untuk nomor A, AX sama dengan, ingat rumus. Kalau vektor diuraikan ke sumbu X, ini kita sebut dengan istilah AX, kemudian ke sumbu Y ini kita istilahkan dengan AY. Kalau ke sumbu X, dalam materi yang lalu sudah Ibu jelaskan bagaimana bisa mendapatkan rumus ini. Kalau dia diuraikan ke sumbu X, maka rumusnya adalah A cos theta. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat postingan yang lalu tentang materi besaran vektor, kenapa kok menjadi cos, ya. Oke, setelah itu kita masukkan sama dengan nilai A-nya tadi adalah 10 dikali cos 60 derajat. 10 dikali setengah sama dengan 5 meter. Berarti komponen di sumbu X-nya itu adalah 5 meter. Nah, sekarang berapakah komponen di sumbu Y? AY sama dengan A sin theta. Kenapa sin? Bisa kamu lihat juga di postingan yang lalu ya, sudah Ibu jelaskan. Jadi kalau sumbu X ingat adalah cos, sumbu Y itu adalah sin. Sama dengan 10 dikali sin 60 derajat. 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 meter. Berarti komponen di sumbu Y-nya itu adalah 5 akar 3 meter. Oke, soal nomor 5 ditampilkan gambar seperti ini. Ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Ditanya, tentukanlah komponen vektor A dan B ke dalam vektor satuan. Kemudian yang nomor B, resultan dari A plus B, dan nomor C, besar resultan vektor A dan B. Oke, karena ini berbicara tentang vektor satuan, kalian harus ingat apa itu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan. Pada sumbu X, vektor satuan dilambangkan dengan I. Pada sumbu Y, vektor satuannya dilambangkan dengan J. Oke, setelah itu baru kita menjawab soal nomor A. Tentukan vektor, mungkin maksudnya tuliskan komponen vektor A dan B ke dalam vektor satuan. Berarti kita tinggal melihat, untuk menuliskan vektor A, kita lihat vektor A. Vektor A pada sumbu X-nya, jadi panjang vektor A itu dari titik 0 ini menuju ke sini. Berarti berapakah komponennya ke dalam sumbu X? Kita hitung berapa dia ke kanan. 1, 2, 3, 4. Berarti ke kanan vektor A itu adalah 4 satuan di sumbu X. Berarti dia adalah 4I. Karena I itu adalah vektor satuan di sumbu X. Kemudian vektor A masih berada di atas, berarti kita hitung berapa dia naik. 1, 2, 3, 4. Angkanya di sini adalah 2. Berarti di sumbu Y vektor A itu besarnya adalah 2 ditambah 2J. Oke. Kemudian vektor B-nya sekarang kita tulis ke dalam vektor satuan. B itu dari bawah langsung menuju ke atas.
Berarti di semu X-nya besar vektornya itu adalah 0. Dia tidak memiliki besar di semu X karena dia berada di semu X-nya. Sekarang berapakah besarnya di semu Y? Berarti di semu Y dia besarnya itu adalah 2. Berarti di sini vektor B itu bila ditulis tinggal ditulis dengan 2J saja. Oke, kemudian berapakah vektor satuan dari B? Lihat vektor B. Vektor B itu arahnya ke atas. Jadi pada sumbu X arahnya ke atas. Berarti dia berada di sumbu X itu sendiri. Sehingga di sumbu X dia memiliki nilai 0. Bila ditulis itu adalah 0I. Kemudian dia naik, berarti dia berada di sumbu Y itu sebesar 1, 2, 3, 4 yang nilainya itu adalah 2. Berarti di sini ditambah 2C. Sehingga bisa ditulis vektor B-nya itu kalau dalam vektor satuan ditulis dengan 2J saja. Oke, kita jawab sekarang yang nomor B. Kalau sudah tahu vektor satuannya, berarti berapakah resultan A plus B? Besarnya resultan A plus B. Tinggal ditulis A itu adalah 4I plus 2J ditambah B itu adalah 2J. Ingat, kalau penjumlahan I dijumlah dengan I, J dengan J. Karena di sini tidak ada I, berarti I-nya 4I saja ditambah 2J ditambah 2J, yaitu 4J. Berarti hasil resultan vektor ini adalah 4I plus 4J. Oke, untuk yang nomor C, mencari besar resultan. Pada materi yang lalu sudah Ibu jelaskan, mencari resultan vektor bisa dicari dengan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar. Di sini X-nya itu adalah 4. Berarti 4 kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti Y-nya itu adalah 4 juga. Ini adalah 4 kuadrat. Sehingga sama dengan akar 16 ditambah 16. Itu adalah akar 32 atau bisa ditulis dengan 4 akar 2. Jadi besarnya R atau besar resultannya itu adalah 4 akar 2 satuan. Oke, contoh soal ke-6. Dua buah vektor memiliki besar yang sama yaitu X. Perbandingan antara resultan dan selisih kedua vektor adalah akar 3. Besar sudut apit kedua vektor adalah. Oke, kita tulis dari diketahui. Dua buah vektor memiliki besar yang sama. Berarti antara vektor 1 kita anggap vektor A besarnya sama dengan vektor yang kedua atau vektor B, kita tulis dengan X. Kemudian perbandingan antara resultan dan selisih vektor. Jadi resultan dan selisih memiliki lambang yang sama yaitu R. Oke, untuk membedakan resultan kita tulis dengan lambang R1, kemudian selisih kita tulis dengan lambang R2 untuk memudahkan kita saja itu. Kemudian selisih kedua vektor katanya adalah akar 3. Berarti R1 berbanding R2 itu adalah akar 3. Jadi kalau kalimat itu kita jadikan diketahui akan menjadi seperti ini. Kemudian sekarang besar sudut apit kedua vektor adalah, berarti yang ditanya adalah berapakah tetanya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita masih mengingat lagi rumus resultan dan selisih yang tadi. Kita mulai dari clue ini. Katanya selisih, resultan dan selisih memiliki nilai akar 3. Kita masukkan rumus R1 itu adalah resultan. Rumus resultan tadi adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, karena A dan B-nya itu sama-sama X, berarti X kuadrat plus X kuadrat plus 2 kali X dikali cos theta berbanding R2 itu adalah selisih. Rumus selisih hampir sama. A kuadrat plus B kuadrat, karena A dan B-nya sama, berarti X kuadrat plus X kuadrat. Di sini selisih itu cuma di sini, bedanya min 2 dikali X dikali cos theta. Ini katanya nilainya adalah akar 3. Nah, untuk menghilangkan akar di kiri dan di kanan sama dengan, maka kita kuadratkan sesuai dengan aturan matematika. Karena akar itu sejatinya adalah pangkat setengah. Jadi untuk menghilangkan pangkat setengah maka kita kuadratkan. Tetapi semua ruas harus kita kuadratkan, jangan cuma di kiri atau di kanan saja. Oke,
Di sini ada akar, setelah akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang, sehingga di sini akan menjadi akar x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 2 dikali x itu adalah 2x kuadrat cos theta per, yang di bawah juga akarnya bakal hilang karena sudah dikuadratkan, x kuadrat ditambah x kuadrat ini menjadi min 2x kuadrat cos theta sama dengan yang di kanan akar 3 juga setelah dikuadratkan akan menjadi 3 karena akarnya hilang. Nah setelah itu kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan kita jumlahkan, x kuadrat dengan x kuadrat bisa kita jumlahkan. Nanti 1x kuadrat tambah 1x kuadrat itu akan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat cos theta berbanding, ini juga bisa dijumlahkan, 2x kuadrat min 2x kuadrat cos theta sama dengan 3. Nah setelah itu apa yang harus kita lakukan? Antara 2x kuadrat dan 2x kuadrat cos theta tidak bisa kita jumlahkan. Kenapa? Karena dia adalah komponen yang berbeda. Misalnya 2 apel ditambah 2 salak, nggak mungkin menjadi 4 salak atau 4 apel kan? Jadi tidak bisa kita jumlahkan. Oke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Biar lebih jelas ini Ibu tulis dengan lebih jelas. 3. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita kali silang. Jadi yang kanan akan dikali silang dengan yang kiri bawah sesuai dengan aturan matematika, sehingga akan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat cos theta sama dengan, ini kita bawa naik dengan dikali silang dengan 3 dikali 2x kuadrat min 2x kuadrat cos theta. Oke, sehingga akan menjadi 2x kuadrat ditambah 2x kuadrat cos theta sama dengan, ini kita kalikan ke dalam. Semua kita kalikan, jangan cuma sama 2x kuadrat karena biasanya murid kesalahannya di sana. Jadi 3 ini punyanya 2x kuadrat dan punyanya 2x kuadrat cos theta. Ya. 3 dikali 2x kuadrat akan menjadi 6x kuadrat. 3 dikali min 2x kuadrat cos theta akan menjadi min 6x kuadrat cos theta. Oke, setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Oke, Ibu lanjut di sini ya. Ini dihapus ya. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita gabung yang bisa kita gabung. Artinya kita jumlahkan yang bisa, komponen yang memang bisa dijumlahkan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau apel digabung dengan apel, kalau salak digabung dengan salak. Oke, untuk kasus ini 2x kuadrat Ibu bawa ke kanan ya. Jadi akan digabung dengan 6x kuadrat, kemudian min 6x kuadrat cos theta Ibu pindah ke kiri. Karena dari min dipindah ke kiri sama dengan akan menjadi plus, sehingga di kiri akan menjadi 6x kuadrat cos theta. Ibu gabung dengan yang di sini plus 2x kuadrat cos theta sama dengan, jadi sama dengan 6x kuadrat tetap ada di kanan, 6x kuadrat. 2x kuadrat yang di kiri Ibu pindah ke kanan sama dengan, biar bergabung dengan 6x kuadrat itu. Semula dia plus, dibawa ke kiri akan menjadi min 2x kuadrat. Oke, setelah itu karena ini komponennya sudah sama, ini juga sama, maka bisa dijumlahkan ya. 6x kuadrat cos theta ditambah 2x kuadrat cos theta itu bisa dijumlahkan akan menjadi 8x kuadrat cos theta sama dengan 6x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu akan menjadi 4x kuadrat. Oke, di kiri di kanan ada x kuadrat, boleh kita mudahkan. Sehingga cos theta sama dengan 4. Cos theta mau sendiri di kiri, sehingga 8 kita lempar lagi ke kanan, kita gusur ke kanan. Semula perkalian dia akan menjadi pembagian. Sehingga cos theta sama dengan 4/8, atau cos theta itu sama artinya dengan setengah. Yang ditanya di soal adalah berapakah tetanya. Oke, cos berapakah yang menghasilkan setengah? Ya, jadi berapakah berarti tetanya? Yang menghasilkan cos setengah itu adalah 60 derajat. Sehingga theta yang dicari itu besarnya adalah 60 derajat. Oke, soal ke-7. Ditampilkan gambar 3 buah gaya seperti ini. Tentukanlah resultan ketiga gaya tersebut. Kita tulis ya, diketahui
F1 itu besarnya 3 Newton, F2 besarnya 3 Newton, kemudian membentuk sudut dengan theta itu adalah 60 derajat terhadap semu X. Kemudian F3 itu adalah 6 Newton. Sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat juga terhadap semu X. Yang ditanya, berapakah resultan vektornya? Melihat soal model-model seperti ini, berarti ini adalah penjumlahan vektor dengan metode analisis. Oke, masih ingat kan materi yang lalu yang sudah Ibu jelaskan? Oke, metode analisis mencari resultan vektornya itu sama saja dengan yang tadi. Rumusnya adalah akar jumlah gaya yang bekerja di semu X atau sigma X kuadrat ditambah dengan jumlah gaya yang bekerja di semu Y atau sigma Y kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah nilai sigma X dan sigma Y? Oke, ini dulu rumusnya. Kemudian untuk mencari gaya yang bekerja di semu X dan semu Y, kita harus melihat gambarnya dulu. Kita lihat F1 berada di semu X, berarti tidak usah kita uraikan ke semu X dan Y lagi karena dia sudah tepat berada di semu X. Yang kita uraikan adalah gaya-gaya yang membentuk sudut. Oke, F2 membentuk sudut 60 derajat terhadap semu X. Berarti kita perlu uraikan F2 ini, kita bawa dia ke semu X, tanda panahnya ke kanan. Ini kita sebut dengan istilah F2X. Kemudian kita bawa dia ke semu Y, berarti tanda panahnya naik, ini adalah F2Y. Oke. Demikian juga dengan F3, karena F3 membentuk sudut, berarti kita harus uraikan. Kita bawa F3 ini ke semu X, tanda panahnya juga ke kanan, ini kita sebut dengan F3X. Kemudian kita bawa uraikan dia ke semu Y, berarti dari sini ke sini tanda panahnya turun ya. Ini adalah F3Y, karena pergerakan kita mulai dari titik 0,0. Oke, setelah itu, setelah kita mengetahui gaya-gaya yang bekerja, baru kita bisa menentukan berapakah sigma X dan sigma Y. Karena di sini gaya vektornya itu adalah vektor F, boleh kamu tulis, berarti nilai resultan kita ganti dengan F, kemudian akar sigma Fx kuadrat, jadi X ini kita ganti dengan Fx, itu boleh saja, plus sigma Fy kuadrat. Oke, kita cari ya satu persatu. Berapakah sigma Fx-nya? Sigma Fx adalah gaya-gaya yang bekerja pada gaya F yang bekerja pada semu X. Kita konsennya ke semu X. Oke, ada berapa gaya di semu X? Benar, 3. Yang mana saja? F1 yang arahnya ke kiri, F2X yang arahnya ke kanan, dan F3X yang arahnya ke kanan. Tidak ada lagi. Oke, sesuai dengan aturan, berarti ke kanan positif, ke kiri negatif. Aturan koordinat kartesius, ya. Sehingga bisa kita tulis, yang positif dulu kita tulis ya, F2X ditambah F3X sama-sama ke kanan dikurangi F1, karena F1 arahnya ke kiri. Di F1 jangan ditambah X atau Y lagi, karena F1 memang sudah berada di semu X yang kita tidak menguraikan dia. Oke, sama dengan F2 sumbu X tadi adalah cos theta ditambah F3 kali cos theta dikurangi F1. F1 jangan ditambah sin atau cos lagi ya, karena dia tepat berada di sumbunya. Oke, sama dengan, masukkan angka saja. F2 tadi nilainya adalah 3, cos sudutnya adalah 60 derajat, ditambah F3 6 dikali cos 60 derajat dikurangi F1 besarnya adalah 3. Oke, 3 cos 60 derajat itu adalah setengah, ditambah 6 dikali setengah dikurangi 3. Ini adalah 1,5 ditambah 3 dikurangi 3. Ini sudah hilang ya. Sehingga sigma Fx-nya akan menjadi 1,5 Newton. Oke, setelah rumus sigma Fx, kita mencari sekarang jumlah gaya-gaya yang bekerja di semu Y. Kita lihat sekarang konstan di semu Y. Pada semu Y ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya F2Y yang arahnya naik atau ke atas dan F3Y yang arahnya turun ke bawah. Berarti sigma Fy sama dengan yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti yang ke atas itu adalah F2Y dikurangi F3Y. Sumbu Y
berarti sin ya. F2 sin theta dikurangi F3 sin theta. Sama dengan masukkan angka 3 dikali sin 60 derajat dikurangi 6 dikali sin 60 derajat. 3 dikali sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 dikurangi 6 dikali setengah akar 3. Ini berarti menjadi 1,5 akar 3 dikurangi, ini 3 ya, 3 akar 3. 1,5 akar 3 dikurangi 3 akar 3 itu sama dengan min 1,5 akar 3. Berarti sigma FY-nya adalah min 1,5 akar 3. Oke, setelah ketemu sigma Fx dan Fy, kita mencari sekarang resultannya. Ini kita hapus saja ya. Sehingga F itu sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Akar 1,5 kuadrat ditambah, di sini adalah min 1,5 akar 3 kuadrat. Akar 1,5 kuadrat itu adalah 2,25 ditambah min dikuadratin menjadi plus. Ini 1,5 dikuadratin juga 2,25 dikali. Ini karena perkalian ya. Akar 3 dikuadratin seperti yang tadi, akarnya akan hilang sehingga ini akan menjadi 3. Sama dengan akar 2,25 ditambah 6,75. Sehingga sama dengan 2,25 ditambah 6,75 itu adalah akar 9. Berarti akar 9 itu adalah 3. Berarti F-nya itu adalah 3 Newton. Selesai. Oke, soal ke-8. Ada 4 buah vektor. Ditanya, tentukanlah resultan vektornya. Oke, kita tulis, diketahui F1 nilainya 20 Newton. F2 nilainya 20 Newton. Tetapi F2 memiliki sudut. Ingat bahwa sudut yang kita gunakan adalah sudut yang menuju ke sumbu X ya, baik sumbu X positif maupun sumbu X negatif. Boleh saja kita menggunakan 30 derajat, tetapi nanti rumusnya akan mengganti menjadi dari cos menjadi sin. Agar kalian tidak bingung dengan rumus yang kok bisa sin atau cos, kita sudutnya saja kita tentukan. Sudut yang kita gunakan adalah sudut yang menuju ke sumbu X. Oke, 30 derajat ini adalah sudut yang menuju ke sumbu Y. Berarti kita harus mencari berapa nilai sudut ini. Kalau di sininya 30 derajat, karena ini adalah 90 derajat, berarti sudut yang menuju ke sumbu X-nya itu adalah 60 derajat. 60 tambah 30 adalah 90. Sehingga theta yang kita gunakan untuk F2 ini adalah 60 derajat. Oke, kemudian kita lihat F3. F3 itu adalah 24 Newton. Sudut yang dibentuk itu juga adalah 60 derajat. Kemudian ada F4 lagi di sumbu Y sebesar 10 akar 3 Newton. Oke, yang ditanya adalah berapakah resultan vektornya? Kita tulis berapakah nilai F yang dicari. Oke, kita tulis saja dulu rumusnya. F itu rumusnya adalah akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Setelah itu kita mencari berapakah sigma Fe. Berarti seperti yang tadi, kita harus uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, yang membentuk sudut di sini adalah F2 dan F3. Berarti 2 itu saja yang kita uraikan. F2 kita uraikan, kita bawa ke sumbu X. Jadi arahnya bakal ke kiri. Di sini kita sebut dengan F2X. F2 kita uraikan ke sumbu Y, berarti arahnya naik. Ini adalah F2Y. F3 juga seperti itu. Kita uraikan, kita bawa dia ke sumbu X. Sehingga di sini arahnya ke kiri. Ini kita sebut dengan F3X. Kemudian kita uraikan dia ke sumbu Y, berarti arahnya ke bawah. Ini adalah F3Y. Kalau sudah bisa menguraikan, maka kita sudah bisa melihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Ada berapa gaya? Ada 3 gaya, yaitu F1 yang arahnya ke kanan, F2X dan F3X. Oke.
Yang ke kanan berarti positif, F1 min, karena F2X nya ke kiri berarti min F2X. F3X juga ke kiri, min F3X. Sama dengan F1 dikurangi F2 dikali cos. Cos yang dibentuk F2 itu adalah 60 derajat dikurangi F3 dikali cos 60 derajat. Sama dengan masukkan angka 20 dikurangi 20 dikali cos 60 derajat itu adalah setengah dikurangi 24 dikali setengah. 20 dikurangi 10 dikurangi 12. Ini adalah min 2. Sigma Fx-nya min 2 Newton. Oke, sekarang sigma Fy. Kita lihat sekarang di sumbu Y. Di sumbu Y ada 3 gaya juga yang bekerja, yaitu F2Y yang arahnya ke atas, F4 yang arahnya ke atas, dan F3Y yang arahnya ke bawah. Ingat, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti sigmanya, jumlah gaya yang bekerjanya itu adalah F2Y ditambah F4 karena F4 nya naik dikurangi F3Y sama dengan F2 dikali sin 60 derajat ditambah F4 dikurangi F3 dikali sin 60 derajat sama dengan kita masukkan 20 dikali sin. Oke, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3 ditambah nilai F4 itu adalah 10 akar 3 dikurangi F3 itu adalah 24 dikali setengah akar 3 sama dengan ini berarti adalah 20 kali setengah akar 3 itu adalah 10 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurangi 12 akar 3. Karena semua sudah mengandung akar 3, berarti angka depannya boleh kamu jumlahkan. Ya, 10 apel ditambah 10 apel dikurang 12 apel bisa dijumlah karena dia komponennya sama. 10 ditambah 10 20 dikurangi 12 itu adalah 8. Sehingga ini akan menghasilkan 8 akar 3. Sehingga sigma Fy-nya sudah ketemu 8 akar 3. Setelah itu kita membawa ke rumus sini. Ya. Sama dengan berarti F-nya itu adalah akar. Kita masukkan min 2 kuadrat ditambah 8 akar 3 kuadrat. Sama dengan akar min 2 kuadrat itu adalah 4 plus 8 kuadrat itu adalah 64 dikali akar 3 kuadrat itu adalah 3. Betul istimewa lagi nih. Oke, lanjutannya ditulis di sini ya. Sama dengan F sama dengan akar 4 ditambah 64 dikali 3 adalah 192. Sehingga akar 196. Akar 196 itu adalah 14. Sehingga hasil resultannya adalah 14 Newton. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang soal-soal yang terkait dengan materi vektor. Kalau kiranya bermanfaat, silakan di like dan di share, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe channel Tias Ananda, dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tias Ananda selanjutnya. Dadah!